Nabi SAW berdoa, a'udzu bi'izzatika, aku berlindung dengan sifat izzah yang ada padamu ya Allah. Kemudian Nabi setelahnya menyebutkan alladzi la ilaha illa anta, di mana tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa bihi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil jaza. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Imam Syafi'i yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabat beliau. Pada malam hari kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan seputar kitab tauhid dari Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana inilah kitab terakhir dari Sahih Bukhari. Inilah bab terakhir dari Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita mengulang tentang bab yang sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita kupas, yaitu bab tentang firman Allah Ta'ala, wa huwal azizul hakim, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, walillahil izzatu walirasulihi wa man halafa bi'izzatillahi wa sifatihi. Demikian judul bab yang diletakkan oleh Imam Bukhari. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bab ini sebagaimana telah kita jelaskan, kita pelajari sama-sama pada pertemuan sebelumnya, berbicara tentang sifat izzah yang ada pada Allah, sifat kemuliaan, atau sebagian ada yang menerjemahkannya dengan keperkasaan, keagungan yang ada pada Allah Jalla fi'ulah. Kemudian hukum tentang bersumpah dengan sifat izzah, sifat kemuliaan yang ada pada Allah, dan juga sifat-sifat Allah yang lain. Apa hukumnya? Dan sebagian telah kita ambil, baik itu ayat yang dikutip oleh Imam Bukhari dan diletakkan sebagai judul babnya, maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait bab ini. Kemudian kita terhenti pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan hadis ini merupakan hadis yang kedua. Hadis yang kedua yang diletakkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di bawah bab ini. Hadis ini bunyinya seperti ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu bersabda, a'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta. Aku berlindung dengan atau kepada izzahmu yang mana tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Alladzi la yamut, Engkaulah yang tidak mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sementara jin dan manusia mereka semua mati. Mereka semua akan menemui ajal masing-masing.
Dan ini merupakan salah satu doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu. Baik, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung, meminta perlindungan kepada satu dari sifat-sifat Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada sifat izzah-Mu. Engkaulah yang mana tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Engkaulah yang maha hidup, sementara jin dan manusia mereka akan menjumpai ajal masing-masing. Hadis ini menerangkan atau bagian dari hadis ini yang berkaitan dengan bab yang diletakkan oleh Imam Bukhari adalah permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perlindungan yang ditujukan kepada sifat izzahnya Allah Jalla fi'ula, yaitu permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perlindungan yang ditujukan kepada Allah dengan menggunakan sifat izzah yang ada pada Allah, menggunakan sifat izzah yang ada pada Allah. Dan sifat izzah di sini adalah sifat keagungan, kemuliaan atau keperkasaan. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentang al-isti'adzah, permintaan perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah Jalla fi'ula. A'udzu, permintaan atau kita meminta perlindungan dari Allah, itu pada hakikatnya adalah kita berusaha menghindar dari sesuatu yang kita takuti, kita cemaskan kepada yang mampu, maha kuasa memberikan perlindungan kepada kita dari yang kita takutkan. Kalau praktek permintaan perlindungan di antara sesama manusia, itu biasanya anak kecil kalau dia takut terhadap sesuatu, takut dari temannya, maka ketika bapaknya datang ia segera memeluk atau berlindung di belakang bapaknya. Karena secara naluri, secara manusiawi, manusia akan mencari sesuatu yang dapat ia pegang, yang dapat ia berlindung di baliknya dari sesuatu yang ditakutinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya tentang kebutuhan dasar manusia, kebutuhan manusia untuk mencari perlindungan dari hal-hal yang ditakutinya atau hal-hal yang dikhawatirkannya, entah itu manusia, entah itu jin, entah itu binatang buas atau hal-hal yang dikhawatirkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan umatnya dan mencontohkan kepada mereka bagaimana kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla fi'ula, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya dirinya. Ada korelasi antara Nabi SAW meminta perlindungan dengan penyebutan alladzi la ilaha illa anta. Dalam hadis ini Nabi SAW berdoa, a'udzu bi'izzatika, aku berlindung dengan sifat izzah yang ada padamu ya Allah. Kemudian Nabi setelahnya menyebutkan alladzi la ilaha illa anta, di mana tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Ada korelasi antara meminta perlindungan kepada Allah dengan penyebutan la ilaha illa anta. Apa hubungan antara kedua hal ini? Hubungannya adalah meminta perlindungan atau isti'adzah merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Merupakan
ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan setiap ibadah kita mengikrarkan diri kita bahwasanya kita tidak akan mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah. Nabi SAW menyebutkan tadi, a'udzu bi'izzatika, aku berlindung kepada izzahmu, alladzi la ilaha illa anta, di mana tidak ada ilah yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau. Korelasi antara dua kalimat ini adalah meminta perlindungan merupakan bagian dari ibadah yang wajib dimurnikan dan dipersembahkan untuk Allah semata. Sebaliknya, mempersembahkan ibadah ini, yaitu berupa isti'adzah kepada selain Allah, maka itu merupakan hakikat dari kesyirikan atau perbuatan menduakan Allah yang bertentangan dengan ikrar kita, la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Makanya meminta perlindungan kepada manusia, baik yang masih hidup ataupun tidak, meminta perlindungan yang tidak dimampu. Perlindungan yang sifatnya itu tidak dimampu, yang hanya mampu kecuali hanya Allah Ta'ala semata bagi yang masih hidup. Atau manusia yang telah meninggal dunia, maka ia tidak mampu memberikan perlindungan dari hal-hal yang kita takutkan. Entah itu untuk urusan dunia ataupun urusan akhirat. Atau meminta perlindungan kepada batu, pohon, atau benda mati, termasuk disebutkan pula adalah jimat. Biasanya orang bawa jimat karena ingin dilindungi jangan sampai terluka atau jangan sampai tabrakan misalkan. Nah, itu merupakan membawa makna dari makna meminta perlindungan kepada selain Allah terkait hal-hal yang tidak dimampu oleh makhluk. Memang akan panjang penjelasannya, rincian tentang isti'adzah ini. Namun yang kita pahami atau di kesempatan kali ini adalah isti'adzah meminta perlindungan itu merupakan bagian dari ibadah. Makanya Nabi SAW menyebutkan setelahnya, alladzi la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah, diberikan ibadah kecuali hanya Engkau ya Allah. Alladzi la yamut. Engkaulah yang tidak mati. Engkaulah yang tidak mati. Di sini Nabi SAW menyebutkan rububiyah Allah Ta'ala. Dialah Allah Ta'ala yang tidak ada awal dari kehadirannya dan tidak ada akhir dari keberadaannya. Makanya dalam hadis yang lain, dalam doa yang lain, Nabi SAW menyebutkan antal awwal falaysa qablaka syai'un wa antal akhir wa laysa ba'daka syai'un. Engkaulah al-awwal ya Allah, di mana tidak ada satupun sebelummu. Wa antal akhir, dan engkaulah yang terakhir, di mana tidak ada satupun setelahmu. Ini merupakan kemahahidupan Allah Jalla fi'ula. Adapun makhluknya, maka setiap makhluk memiliki batas untuk hidup di alam semesta ini. Memiliki perpindahan dari alam ke alam yang lain yang akan dilewati oleh setiap makhluk yang bernyawa. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya al-isti'adzah yang mengandung unsur ibadah itu adalah berlindung kepada Allah Ta'ala dari segala keburukan, dari setiap yang berpotensi memberikan keburukan. Baik tadi kita sebutkan, baik itu manusia, kita takut dari keburukan seorang manusia, minta perlindungan kepada Allah. Takut dari keburukan setan atau iblis, kita berlindung kepada Allah. Makanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita takut dari sesuatu binatang buas, minta perlindungan kepada Allah. Makanya salah satu bagian dari zikir pagi dan petang
yang biasa dibaca oleh kita semua. Yang belum baca atau yang belum hafal, rutinkan zikir pagi dan petang, karena itu perlindungan. Kita meminta perlindungan agar dijaga oleh Allah Jalla fi'ula, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan juga doa perlindungan kita doakan untuk anak kita, agar anak kita ini dilindungi oleh Allah Ta'ala yang maha hidup, yang tidak lalai. Kalau sudah Allah memberikan perlindungan dan kita meminta kemudian Allah berikan perlindungan, maka tidak ada sesuatu pun makhluk yang dapat menembus perlindungan Allah Jalla fi'ula, termasuk anak kita. Kalau bagi anak yang belum bisa baca doa perlindungan di pagi dan petang, kita sebagai orang tuanya yang membacakannya. U'izuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Siapa yang belum hafal dari kalangan bapak-bapak atau ibu-ibu, hafalkan doa ini. Karena bisa saja keburukan itu, namanya kita manusia, kita hidup bersosial, kita hidup berinteraksi dengan sesama, itu bisa saja keburukan itu datang dari gangguan setan, atau gangguan itu datang dari kalangan jin atau setan. Atau gangguan itu datang dari sesama manusia berupa keburukan yang sifatnya lahiriah, seperti penculikan, pemukulan anak kita di sekolah misalkan, atau keburukan yang bersifat maknawiyah seperti ain yang dapat menimbulkan efek nyata. Makanya Nabi SAW menyebutkan wal ainu haqqun, dan ain itu nyata, ada. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, meminta perlindungan kepada Allah tidak boleh lepas dari keseharian, dari rutinitas kita semua sebagai hamba Allah Jalla fi'ula. Mulai dari bangun di pagi hari hingga kita terlelap tidur, senantiasa ingat meminta perlindungan kepada Allah untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Makanya sebagian sahabat disebutkan oleh para ulama, salah satunya Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan terdapat keterangan, terdapat riwayat bahwasanya sebagian sahabat Nabi SAW mengingat pentingnya meminta perlindungan, isti'adah kepada Allah Ta'ala, mereka sampai mengajarkan anak-anak mereka yang masih kecil-kecil ini dengan doa meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Yang kalau kita baca tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dari keburukan semua makhluk yang berpotensi mendatangkan keburukan. Apa saja? Mau itu dari manusia, mau dari hewan, mau dari jin, dan seterusnya. Kemudian kata Syekh, terdapat sejumlah riwayat yang menyebutkan bahwa sebagian sahabat mereka sampai mengajarkan dan menaruh perhatian terhadap doa meminta perlindungan ini kepada anak-anak mereka. Jadi kalau anak-anak yang sudah bisa menghafal, sudah besar, umur berapa tahun, 7 tahun, 8 tahun, itu dihafalkan, disuruh hafal anaknya. Kemudian kalau anak yang masih kecil, masih merangkak, masih baru berjalan, itu dibacakan. Itu dibacakan. Bahkan kata Syekh di sini, sebagian sahabat itu sampai menuliskan doa itu dan menempelkannya di tangan anak-anak mereka agar membacanya bagi yang belum hafal. Adapun yang masih belum bisa bicara, belum bisa, itu mereka berdoa kepada Allah meminta perlindungan untuk anak-anak mereka. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana beliau meminta perlindungan kepada Allah dalam hadis ini. A'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut wal jin wal insu yamutun. Sementara jin dan manusia mereka semua akan menemui ajalnya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hal ini senada dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rahman ayat
yang ke-26 dan 27 Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di alam semesta ini akan fana, akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tersisa hanyalah wajah Tuhanmu yang maha agung lagi maha mulia. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini terkait hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana Imam Bukhari meletakkan hadis ini di bawah bab terkait penetapan sifat izzah kepada Allah Ta'ala dan hukum bersumpah dengan menggunakan sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang ketiga atau hadis yang terakhir dari bab ini, di mana Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala la yazalu yulqa fiha wa taqulu hal mim mazid. Neraka atau jahanam senantiasa dilemparkan ke dalamnya. Apa yang dilemparkan ke dalam neraka? Siapa yang dilemparkan ke dalam neraka? Jin dan manusia. Jin dan manusia. La yazalu yulqa fiha. Jahannam nanti akan senantiasa dilemparkan, diisi terus. Wa taqulu hal mim mazid. Kemudian Jahannam bertanya kepada Allah Jalla fi'ula, hal mim mazid. Adakah terus tambahan? Tambahi terus untuk dilemparkan dan diisi di dalamnya. Hatta yada'a fiha rabbul alamin qadamah. Sampai Allah Rabb semesta alam meletakkan kakinya di dalamnya. Fayanzawi ba'duha ila ba'din. Kemudian Jahannam atau neraka itu mengerucut dan menempel sebagiannya dengan sebagian yang lain. Begitu Allah meletakkan kakinya. Thumma taqulu qad atau dalam riwayat qadin. Kemudian ia mengatakan atau Jahannam mengatakan, cukup ya Allah. Bi'izzatika wa karamika, cukup ya Allah demi izzahmu dan demi kemuliaanmu, kemurahanmu, cukup sudah. Artinya Jahannam sudah, ketika di awal ia terus meminta untuk terus ditambah orang yang dimasukkan ke dalamnya, kemudian Allah meletakkan kakinya di dalamnya sehingga menjadi penuh dan menyempitlah Jahannam, sampai Jahannam mengatakan atau neraka mengatakan, demi izzahmu ya Allah, sudah cukup. Artinya tidak sanggup lagi Jahannam karena sudah penuh. Sebelum Allah meletakkan kakinya ke dalam Jahannam, Jahannam terus meminta untuk ditambah terus orang-orang yang dilemparkan ke dalamnya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan hadisnya. Wala tazalul jannatu tafdulu hatta yunshi Allahu laha khalqan. Adapun surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka surga ini masih terus tersisa. Walaupun sudah dimasukkan orang-orang beriman ke dalam surga, namun surga itu masih tersisa area yang masih luas, masih cukup. Sampai Allah menciptakan makhluk yang baru, kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surga untuk memenuhi surga. Adapun neraka sudah penuh setelah Allah letakkan kakinya. Baik,
fayuskinuhum fadlal jannati, maka Allah membuat mereka tinggal di dalam surga di area yang masih kosong setelah seluruh kaum mukminin masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedikit mengangkat biografi dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini merupakan seorang Ansari, artinya sahabat Ansari yang merupakan penduduk asli kota suci Madinah, bagian dari kelompok Al-Ansar. Beliau dari suku Khazraj. Dan Anas bin Malik ini merupakan pelayan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika Nabi datang pertama kali ke kota suci Madinah untuk tinggal di situ, Anas bin Malik ini masih kecil waktu itu, masih umur sekitar 10 tahun. Kemudian beliau berkhidmat dan memberikan pelayanan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendampingi beliau keseharian beliau, di mana hal itu membuahkan atau memberikan dampak. Beliau menjadi salah satu sahabat yang memiliki periwayatan hadis paling banyak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu taala anha, Ibnu Abbas dan yang lainnya. Kemudian yang menarik dari Anas bin Malik ini radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah mendoakan. Karena Anas bin Malik berkhidmat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan waktu itu masih kecil, senantiasa mendampingi, melayani Nabi ketika Nabi berada di kota Madinah maupun ketika sedang safar, menghadirkan kebutuhan-kebutuhan Nabi. Maka Nabi pernah berdoa kepada Allah Ta'ala untuk Anas bin Malik. Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala atau mendoakan Anas bin Malik agar hartanya banyak, anaknya banyak, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Dan doa Nabi itu adalah doa yang mustajab, di mana Anas sendiri mengatakan, qad ra'aitu itsnaini wa ana arju as-salisata. Jadi aku, kata Anas bin Malik, telah menyaksikan, melihat sendiri dua dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi tersebut terjadi. Umurnya dipanjangkan, anaknya begitu banyak, anak keturunannya, dan aku berharap yang ketiga pun juga dikabulkan oleh Allah Ta'ala, yaitu dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Anas bin Malik ini wafat pada tahun 93 Hijriyah dan berusia 103 tahun. Dan beliau termasuk sahabat yang terakhir wafat di kota Basrah. Beliau termasuk sahabat yang terakhir wafat di kota Basrah. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi SAW pernah memberikan berita bahwasanya jahanam itu terus dilemparkan ke dalamnya orang-orang yang berhak untuk masuk atau layak untuk masuk ke dalamnya. Kemudian ia terus mengatakan, hal mim mazid, adakah lagi, tambah lagi. Kemudian para ulama menyebut hal ini senada dengan firman Allah dalam surat Qaf ayat ke-30. Allah Ta'ala berfirman, yauma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Dan hari di mana kami bertanya kepada neraka Jahannam, halim talati, apakah engkau sudah penuh, sudah sesak? Wa taqulu hal mim mazid, adakah lagi? Terus minta, sampai karena terus meminta, sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya permintaan untuk ditambah oleh neraka Jahannam ini sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Namun riwayatnya masih diperselisihkan tentang keabsahannya. Namun hal tersebut menunjukkan neraka minta lebih dari sekali kepada Allah agar terus ditambah dari golongan manusia dan jin yang durhaka kepada Allah, yang enggan beriman kepada Allah, yang enggan taat kepada Allah Jalla fi'ula, untuk terus dimasukkan ke dalam perutnya. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari sini
para ulama menyebutkan bagaimana Allah Ta'ala memberikan dua perbedaan ketika memenuhi neraka dengan meletakkan kakinya, dan bagaimana Allah menambah surga dengan menciptakan penghuni baru yang sebelumnya mereka tidak ada di dunia, karena masih ada tersisa space, area di dalam surga Allah setelah kaum mukminin masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Di sini para ulama menerangkan betapa Allah itu maha murah, memberikan begitu banyak karunia, di mana untuk memenuhi surga Allah Ta'ala yang tersisa masih begitu banyak area, Allah menciptakan manusia atau penghuni pada waktu itu dan meletakkan mereka di dalam surganya. Adapun neraka dengan begitu luasnya dan terus meminta untuk ditambah, namun Allah tidak menciptakan makhluk-makhluk baru pada waktu itu untuk memenuhi neraka yang terus meminta untuk ditambah. Tetapi apa yang Allah berikan, Allah letakkan kakinya, kemudian sampai neraka berkata cukup ya Allah, cukup, cukup. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada pembahasan akidah terkait hadis ini, di mana hadis ini berkaitan dengan hadis sifat, yaitu penetapan Allah memiliki kaki. Tetapi yang perlu diperhatikan, kakinya Allah tidak sama dengan kaki kita semua, bentuk dan rupanya. Kenapa? Karena kita tidak melihat Allah Ta'ala secara langsung, dan kita tidak melihat yang semisal dengan Allah sehingga kita dapat membayangkan Allah itu begini. Kemudian yang sampai kepada kita adalah berita tentang lafadz dari sifat ini, kemudian makna yang dapat kita pahami sebagaimana dipahami oleh generasi awal. Adapun kaifiyatnya, hakikatnya, bentuk kaki Allah, tidak ada redaksi yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka sikap kita adalah kita mengimani lafadznya, kita mengimani maknanya dan mempelajari dan memahami makna tersebut sebagaimana makna tersebut datang dalam hadis ini. Kemudian kita mengimani kaifiyatnya, tetapi kita tidak dapat mengetahui bagaimananya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagian orang atau sebagian ulama yang menggunakan metode yang berbeda dengan metode salaf, metodenya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka menafsirkan atau menjelaskan hadis ini dengan menerangkan bahwasanya yang dimaksud dengan sampai Allah Rabbul Alamin, dalam riwayat yang lain Rabbul Izzah, dalam riwayat yang lain Rabbul Izzah, Rabb pemilik Izzah, kemuliaan, meletakkan kakinya. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan qadamahu, atau dalam riwayat yang lain, redaksi yang lain, rijlahu. Jadi ada dua redaksi dan dua-duanya riwayatnya sahih, di mana riwayat yang pertama disebutkan hatta yada'a Rabbul Alamin atau Rabbul Izzati qadamahu, dengan lafadz qadamahu, kakinya. Kemudian redaksi yang kedua adalah rijlahu, juga semakna dengan yang pertama, yaitu kakinya. Nah, sebagian orang atau sebagian ulama yang menggunakan metode yang berbeda dengan metodenya salaf, mereka berusaha lari dari penetapan kata kaki ini, sehingga mereka menafsirkan qadamahu atau rijlahu ini dengan makna yang lain, menggunakan metode takwil. Mereka menggunakan metode takwil yang berbeda dengan metode salaf, sehingga mereka mencari makna yang lain tentang qadamahu ini. Allah meletakkan qadamahu ini. Mereka mengatakan bahwasanya yang diletakkan itu adalah makhluk yang baru diciptakan, sama seperti makhluk yang baru diciptakan untuk menghuni surga. Namun
Ini telah dibantah oleh para ulama kita bahwasanya ada berbagai sisi yang menolak atau membantah pernyataan mereka bahwasanya yang diletakkan oleh Allah ini bukan kakinya. Di mana salah satunya ada sekitar 7 sisi yang membuat makna itu hanya tertuju pada yang diletakkan oleh Allah itu adalah memang kaki Allah Jalla wa'ala, bukan hal yang lain. Menolak pernyataan mereka sebagian ulama yang menggunakan metode berbeda dengan metode salaf ini. Nah, salah satunya adalah yang pertama dari hadis itu sendiri, redaksi hadis tersebut berbunyi hatta yadha'a, sampai Allah meletakkan. Di awal hadisnya disebutkan apa? La tazalu jahannamu yulqa fiha. Jahannam atau neraka terus dilemparkan ke dalamnya. Lihat di sini, dilemparkan, diletakkan. Melemparkan dengan meletakkan berbeda atau sama? Berbeda. Penghuni neraka, penduduk neraka, itu mereka dilemparkan ke dalam neraka. Dilemparkan. Kemudian setelah itu, kalau menurut pemahaman atau menggunakan metode yang ini yang berbeda dengan metode salaf, Allah menghidupkan atau menciptakan sebagian makhluk yang baru diciptakan pada waktu itu, kemudian mereka tidak melakukan dosa, tidak melakukan apa-apa, kemudian mereka disiksa. Dan ini bertentangan dengan keadilan Allah Jalla fi'ula. Dan Allah mengharamkan dirinya dari perbuatan zalim, dan Allah mengharamkan hal tersebut pada kita semua. Baik, di mana para ulama menyebut yang pertama, sisi yang pertama, bagaimana mungkin dibedakan yang semua penghuni neraka dilemparkan, yang ini diletakkan begitu saja. Tentu berbeda, harusnya juga sampai Allah melemparkan. Dapat dipahami? Karena itu artinya ada unsur sedikit memuliakan daripada mayoritas penghuni neraka. Mayoritas penghuni neraka dilemparkan, yang ini diletakkan. Diletakkan. Harusnya redaksinya kalau memang Allah menciptakan makhluk yang baru atau makna yang lain, sebagian pengusung metode takwil ini mereka mengatakan sampai bagian terakhir atau penghuni neraka terakhir ini diletakkan. Jadi bukan Allah menciptakan yang baru seperti surga, tetapi ada gelombang terakhir dari penghuni neraka yang belum dimasukkan, dan Allah meletakkan mereka, tidak dilemparkan. Nah, maka ini redaksi hadis ini menolak takwil tersebut. Ini yang pertama. Sisi yang kedua, kita lanjutkan sampai yang kedua, kemudian setelah itu azan. Sisi yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagi orang yang menolak sifat kaki, Allah memiliki kaki secara hakikat, dan mengubahnya menjadi majas atau bukan kaki yang dipahami sebagaimana mestinya, dengan mengatakan bahwa Allah menciptakan makhluk yang baru kemudian dijadikan penghuni neraka, atau mereka mengatakan Allah menjadikan gelombang terakhir itu dan diletakkan ke dalam neraka sehingga neraka menjadi penuh sesak. Nah, yang kedua, sisi yang kedua adalah dari hadis, lafadz hadis itu sendiri. Rasul menyebutkan fayan zawi ba'duha li ba'din. Kemudian sisi-sisi neraka, bagian neraka itu yanzawi, mengerucut. Bagaimana mungkin gelombang yang terakhir dari penghuni neraka diletakkan kemudian mengerucut? Seberapa besar gelombang terakhir ini atau giliran terakhir dari penghuni neraka yang belum masuk ke dalam neraka hingga sampai
neraka ini yang sebelumnya sudah dipenuhi, ia minta terus ditambah, menjadi mengerucut. Maka redaksi ini, hadis ini membantah takwil yang menafikan atau mengingkari bahwasanya Allah memiliki kaki yang akan Allah letakkan untuk membuat neraka diam atau mengatakan cukup nanti di hari kiamat kelak. Baik, itu sisi yang kedua. Sisi yang terakhir kami memandang cukup 3. Yang ketiga, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang menjadi mengerucut itu haruslah yang diletakkan itu merupakan sesuatu yang besar. Kalau manusia seberapapun banyaknya, maka tidak akan membuat neraka menjadi mengerucut atau berdempetan seperti ini. Maka hal ini menolak pernyataan tersebut dan justru mendukung apa yang dipahami oleh salaf, di mana mereka menetapkan bahwasanya hadis ini sebagaimana hadis ini datang dan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sampai Allah meletakkan kakinya di dalam neraka sehingga neraka menjadi mengerucut atau menjadi seperti kalau kertas atau tisu diletakkan sesuatu, maka dia akan mendekat antara sisi-sisinya. Maka kita ketahui bahwasanya Allah itu maha besar. Artinya seluruh riwayat terkait tentang hadis yang baru saja kita sebutkan, yang dibawakan oleh Imam Bukhari di bawah bab penetapan sifat izzah Allah Jalla wa'ala, di mana Nabi SAW menyampaikan hal tersebut. Seluruh hadis tersebut dengan berbagai redaksi atau jalurnya menunjukkan bahwasanya al-qadam atau ar-rijl, kaki yang ada pada hadis tersebut merupakan sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tidak dimaknai dengan makna yang lain. Tidak dimaknai dengan makna yang lain. Di mana sebagian orang yang menggunakan metode yang berbeda telah kami singgung tadi. Contohnya tadi kita akan sebutkan sejumlah makna yang makna ini jauh berbeda dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memahami makna kaki ya, yang ditetapkan adalah kaki Allah Jalla fi'ula. Di mana sebagian menyebut bahwasanya makna dari kaki di dalam hadis ini adalah penghinaan, penundukan neraka jahanam yang berani atau terlalu pongah meminta untuk terus tambah karena merasa dirinya memiliki area atau luas yang cukup untuk menampung semua, makanya minta terus tambah. Tetapi makna ini sebagaimana kita singgung tadi dari berbagai sisi keliru, Kemudian ada pula yang menyebut bahwasanya maksud dari kaki sampai Allah Rabbul Izzah meletakkan kakinya di dalamnya, di dalam neraka, artinya kaki yang dimaksud adalah kelompok penghuni neraka terakhir. Dan itu juga tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaf. Kemudian ada pula yang menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan kaki sampai Allah meletakkan kakinya di dalamnya, di dalam neraka tersebut, yaitu kaki yang dimaksud dalam hadis ini adalah kaki penghuni neraka. Lihat di sini, justru malah tidak masuk, tidak masuk. Kemudian ada pula yang mengatakan, dan ini juga sangat jauh, yang dimaksud dengan kaki ini adalah nama makhluk yang Allah ciptakan. Artinya nanti Allah menaruh makhluk ini namanya kaki, ditaruh di dalam neraka, dan neraka akhirnya bilang cukup. Ini semakin jauh. Adapun metode salaf, Bapak dan Ibu, jemaah sekalian, itu metode yang sangat mudah dan sederhana. Metodenya tidak pakai logika yang sulit, pakai ilmu retorika yang ke kiri dan ke kanan, tetapi mereka memahami apa yang dipahami sebagai seorang orang Arab. Karena Allah menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa mereka.
Nabi SAW menurun atau Nabi merupakan bagian dari mereka dan berbicara dengan bahasa mereka. Dan mereka pahami seperti itu. Tidak ada satupun perkataan sahabat Nabi SAW yang menyebutkan makna-makna yang tadi kami sebutkan, tidak ada. Mereka memahami dan sudah mengimani. Tidak ada yang menyebut kaki di sini adalah nama makhluk yang kemudian diletakkan. Atau yang dimaksud adalah kaki, maksudnya kaki-kaki penghuni neraka. Dan seterusnya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait pembahasan akidah dari hadis tentang Allah meletakkan kakinya di dalam neraka agar neraka menjadi diam, tidak meminta untuk ditambah terus orang-orang yang dilemparkan ke dalamnya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada poin terakhir sebelum kita tutup. Poin yang terakhir ini adalah pengingkaran sebagian kaum muslimin terkait hadis ini. Pengingkaran sebagian kaum muslimin, orang Islam yang mengingkari bahwasanya neraka itu tidak mungkin berbicara. Tidak mungkin berbicara. Ini kenapa? Lagi-lagi karena asal muasalnya atau akar masalahnya itu, jemaah sekalian, itu metode yang digunakan. Metodenya berbeda dengan metode para sahabat. Dan metode para sahabat itu dibangun di atas dasar ketundukan dan kepasrahan atau namanya taslim, berserah. Datang berita dari Nabi SAW dan kita mengakui beliau merupakan utusan Allah Jalla wa'ala dan tidak mungkin mengada-ada atau berbohong, maka kita percaya selama riwayatnya sahih. Adapun metode yang baru setelah era para sahabat, kemudian metode ini dianggap merupakan metode yang lebih bagus, lebih hebat, mereka akhirnya mengingkari sejumlah hadis termasuk hadis ini. Mereka mengatakan bagaimana mungkin tempat bisa berbicara. Padahal para ulama menyebutkan sejumlah hal yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana tidak butuh dua bibir dan tidak butuh lisan untuk sesuatu itu berbicara. Itu manusia yang butuh kedua bibir sama lisan. Di mana terdapat sejumlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan ketika beliau di Mekah, di lorong-lorong wadi Mekah, beliau tahu waktu itu ada batu, sebongkah batu yang rutin mengucapkan salam kepada beliau. Itu satu. Batu, tidak ada mulutnya, juga mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sebagian sahabat pernah mendengar langsung ucapan tasbih dari makanan yang mereka makan. Dan makanan itu tidak ada bibir dan tidak ada lidah. Kemudian yang lain, di antara hal yang masyhur periwayatannya di kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Nabi mengambil atau menjadikan mimbar yang baru. Yang lama ini sederhana, hanya sepotong kayu dari kurma. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar isak tangis dari mimbar yang lama. Artinya hadis-hadis ini dan juga nanti di akhirat kulit kita ini akan bersaksi, anggota badan kita ini akan bersaksi tentang apa yang kita lakukan pada tubuh kita ini, dan itu tidak membutuhkan kedua mulut. Bagaimana Allah yang maha kuasa untuk
menjadikan hal-hal tersebut untuk bersaksi dan berbicara. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Artinya demikian pula neraka. Ketika neraka mengatakan wa taqulu hal mim mazid, dan Allah menyebutkan hal ini di dalam Al-Qur'anul Karim, wa taqulu hal mim mazid. Dan neraka ketika ditanya, apakah engkau sudah penuh? Neraka mengatakan terus tambah. Dan perkataan neraka kita imani dan tidak kita ingkari lantaran tidak masuk di akal atau logika kita. Tidak, karena ini berkaitan dengan perkara yang gaib yang kita sendiri belum melihatnya, menyaksikannya. Maka metode salaf adalah dengan mabna taslim, dibangun di atas pondasi berserah diri. Baik, itu yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari kali ini, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mengambil bab yang baru. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita semua untuk itu. Baik, terakhir ada pertanyaan menarik ini. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana menyikapi keluarga yang sangat percaya dengan temannya yang memiliki kemampuan indigo, sehingga apa kata temannya tersebut selalu percaya, seperti mempercayai kopi ditakuti oleh jin jahat, jadi harus punya kopi di rumah, bisa melihat jin menerawang, padahal teman indigo tersebut merokok, dan seterusnya. Baik, terkait orang indigo atau yang diyakini memiliki kemampuan melihat bangsa jin, ini jelas-jelas menyelisihi apa yang Allah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim terkait bangsa jin ini. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia dan bangsanya dapat melihat kalian, tetapi kalian tidak dapat melihat mereka, bangsa jin, kecuali sebagian orang yang Allah berikan kemampuan untuk melihat, dan itu pun sifatnya sementara, tidak selamanya. Dipahami di sini, tidak selamanya, tidak semaunya kapan ia melihat ia bisa, tidak, tetapi hanya pada rentang waktu tertentu, seperti kasus Abu Hurairah yang disuruh untuk menjaga harta kaum muslimin, kemudian ia berhasil menangkap pencuri, dan ternyata itu adalah dari bangsa jin. Nah, itu pun hanya pada kondisi itu. Apakah Abu Hurairah terus bisa melihat jin? Oh, ini lagi didempet jin. Oh, ini lagi ditunggangi jin. Tidak. Dari sekian banyak riwayat-riwayat yang Abu Hurairah ceritakan, hanya pada kondisi itu. Baik, adapun sekarang, atau ini mungkin sudah lama, terkait tentang indigo. Indigo ini pada hakikatnya orang indigo yang diyakini memiliki kemampuan melihat jin, itu pada hakikatnya ia sedang dimasuki jin atau sedang diganggu oleh jin. Justru orang indigo itu yang harusnya diruqyah. Justru orang indigo itu yang harusnya diruqyah, bukan kita yang malah percaya apa kata orang yang sedang diganggu jin. Orang yang sedang diganggu jin. Ada kejadian menarik. Ada kejadian menarik, dan ini kami dapatkan dari salah satu karya buku Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan bahwasanya salah satu istri dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Siapa di antara kita yang tidak pernah mendengar nama Abdullah bin Mas'ud? Mohon maaf, ini agak kelamaan. Semoga tidak apa-apa karena besok mungkin libur bagi yang pegawai atau anak-anak sekolah ya. Baik, ada kejadian menarik yang dibawakan oleh sebagian ulama tentang bagaimana Ibnu Mas'ud menyikapi. Jadi salah satu istri dari Abdullah bin Mas'ud ini, ia merasa matanya ini sering sakit, sering sakit. Kemudian ia datang, walaupun ini cerita ini diperselisihkan, tetapi yang ingin kita sampaikan tentang bagaimana sikap Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang betul-betul kokoh ilmu terkait agama Allah ini. Jadi
istrinya ini mengeluhkan matanya yang sering tidak jelas, yang jelas mengeluhkan penyakit yang ada di matanya. Kemudian istrinya ini mendatangi, kalau di zaman kita ini tabib lah, atau yang biasa mengobati, tetapi bukan dengan ilmu kedokteran modern, tetapi yang pakai pengobatan alternatif. Kemudian datang, dan setiap datang ke orang ini, ia merasa agak enakan matanya. Kemudian ia mendatangi atau melaporkan hal ini kepada suaminya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ia menceritakan bahwasanya aku sering mengeluhkan sesuatu di mataku ini, ada sakit. Kemudian aku setiap kali mendatangi orang ini, ia kemudian membacakan sesuatu, kemudian mataku ini menjadi baikan, lebih enakan. Dan kemudian beberapa waktu kemudian balik lagi penyakitnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu langsung mengatakan bahwasanya itu adalah jin yang mengganggumu, yang setiap kamu datang ke orang tersebut, maka jin tersebut diam, tenang, agar muncul hal yang merusak tauhidmu. Langsung Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dengan tegas mengatakan, dengan tegarnya, dengan tegasnya menutup celah seperti itu. Lah, ini termasuk juga dengan orang indigo, orang yang diklaim mampu melihat bangsa jin. Jangan justru dipercaya, perkataannya, apalagi terkait tentang hal-hal gaib. Justru orang yang seperti ini sedang sakit dan butuh untuk diruqyah. Maksudnya sakit di sini bukan sakit fisik, tetapi sakit yang bersifat maknawi, yaitu berupa gangguan jin. Dan itu Nabi SAW bersabda bahwasanya setan itu tajri fi bani Adam. Setan itu dapat berjalan di dalam tubuh anak Adam melalui saluran darah atau pembuluh darah. Dan itu disampaikan oleh Nabi SAW. Baik, demikian jadi sikap menyikapi keluarga yang sangat percaya, maka diterangkan atau disebutkan atau dijelaskan kepada keluarga ini bahwasanya orang yang indigo atau orang yang diklaim memiliki kemampuan khusus untuk melihat ini, pada hakikatnya ialah yang sedang diganggu oleh jin, sehingga yang sebenarnya butuh bantuan itu adalah orang indigo, bukan justru kita minta bantuan kepada orang indigo. Dan jelas-jelas Nabi Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang iblis dan bangsanya atau bangsa jin ini, mereka dapat melihat kita dan kita tidak dapat melihat mereka. Baik. Bagaimana fikih tentang meludah ke kiri saat sholat atau ketika ingin menghilangkan gangguan, misalnya was-was? Baik, terdapat hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW melarang seseorang untuk meludah ke bagian atau ke arah depan dengan menyebut bahwasanya li'annallaha qibala wajhi, karena Allah berada di bagian depannya. Wala an yaminihi, kata Nabi SAW, dan janganlah juga fala yabsuq qibala wajhi wala an yaminihi, dan janganlah ia meludah ke arah kanannya. Kenapa ke arah kanan juga disebut? Para ulama menyebutkan bahwasanya karena yang kanan ini atau bagian kanan ini digunakan atau arah yang digunakan untuk sesuatu yang mulia. Untuk sesuatu yang mulia. Makanya ketika kita qada'ul hajah, menunaikan hajat kita, yang digunakan adalah bukan yang kanan. Bahkan makruh hukumnya memegang, mohon maaf, kemaluan dengan tangan kanan. Tidak boleh. Atau makruh, sebagian ulama menyebut makruh. Nah, kemudian di hadis yang sama, falyabsuq an baina qadamaihi wa an syamalihi. Jikapun memang butuh untuk meludah, maka meludahlah di antara kedua kakinya, bukan di arah depan, tetapi di antara kedua kakinya ataupun an yasarihi. Tetapi perlu diperhatikan di sini oleh penanya yang bertanya,
fikih meludah di sini. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bangunan masjid itu masih sangat sederhana sekali. Atapnya dari pelepah pohon kurma, tiangnya dari batang pohon kurma, dan lantainya masih tanah. Makanya ketika ada seorang A'rabi, seorang Arab Baduy, Arab pedalaman, Arab desa, datang ke kota Madinah berkunjung, kemudian melihat ada tempat Nabi SAW, orang-orang berkumpul bersama Nabi SAW, ia dengan entengnya, dengan ringannya langsung buka celana dan ingin kencing di salah satu sudut masjid. Kenapa? Karena bangunan masjid itu sangat sederhana pada waktu itu. Jadi orang Arab Badui dengan kebiasaannya hidup di alam terbuka, melihat bangunan itu bukanlah rumah, sehingga ia kencing di salah satu sudut. Dia tidak tahu bahwasanya bangunan itu dinamakan masjid. Nah, makanya para sahabat hendak melarang atau hendak menangkap Arab Badui ini, tetapi Nabi SAW melarang, dibiarkan oleh Nabi ia sampai selesai kencing agar tidak, takutnya nanti kesana kemari karena ia dikejar, khawatir akhirnya air kencingnya itu menetes berceceran kemana kemari sehingga lebih sulit untuk dibersihkan. Setelah itu Nabi menyuruh untuk disiram di bagian ujung. Artinya itu karena pada waktu itu lantainya tidak seperti sekarang. Makanya masjid-masjid sekarang jikapun hendak mempraktekkan hal ini, maka sebagian ulama tidak membolehkan untuk meludah dengan kondisi masjid seperti kita saat ini, di mana ada karpetnya. Kalau kita memang meludah ke arah kiri boleh ketika sholat, itu memang boleh, hadisnya dan masih berlaku sampai sekarang. Tetapi dengan kondisi karpet seperti ini, maka jangan meludah. Walaupun hendak mempraktekkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau kita meludah, apalagi ludahnya yang mohon maaf ada dahaknya, itu nanti akan menyisakan PR Pak dan Ibu untuk DKM-nya. Dan orang yang di samping antum nanti bingung mau sujud atau kita ini sholat berjamaah. Nah, sebagian syekh itu memberikan pendapat yang lebih ringan. Artinya tetap kita boleh walaupun dalam kondisi masjid yang ada karpetnya seperti sekarang ini, tetapi bukan ludah yang banyak. Hanya ludah yang sebatas seperti itu, untuk menghilangkan gangguan was-was atau sesuatu yang mengganggu pikiran kita. Maka itulah terkait fikih meludah di dalam sholat, dan hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Demikian wallahu ta'ala alam. Mohon maaf jika malam hari kali ini cukup panjang. Semoga apa yang dapat disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, menambah pengetahuan kita tentang agama Islam, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan mendekatkan diri kita kepada surga Allah Ta'ala, karena jalan menuntut ilmu merupakan jalan pintas yang paling lebar yang akan mengantarkan seseorang kepada surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.